Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan TKA. Mari kita bahas melanjutkan video sebelumnya, yaitu pembahasan tryout Dikpora Kabupaten Bantul yang tahap 2 pada soal yang paket 1. Kita lanjutkan di soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Perhatikan gambar di sini. Ada trapesium yang diketahui panjang PQ adalah 6 cm, sedangkan PS lebih dari QR. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 40 cm? Untuk menjawab pertanyaan ini tentang keliling, kita dibekali dua pernyataan, di mana yang pertama adalah luas trapesium PQRS 72 cm. Kalau kita buktikan lewat luas trapesium, di mana rumusnya adalah setengah kali atas tambah bawah dikali tinggi. Luas trapesiumnya sudah diketahui 72, kemudian setengah dikali atas tambah bawahnya PS sama QR, ya kan. PS sama QR belum diketahui, PS dan QR. Sedangkan T itu sudah ada 6. Kita coret-coret, hasilnya adalah 3. Jadi 72 sama dengan PS ditambah QR. Dan hasilnya adalah 72 dikali 3 sama dengan 216 PS ditambah QR. Nah, ini belum kita dapatkan secara spesifik PS-nya itu ada berapa, panjangnya, QR ada berapa. Hanya jumlahnya saja. Kalau seperti ini, bisa jadi atas sama bawah panjangnya sama. Misalnya kita bagi 2. Tapi nanti berarti ini panjangnya 6 cm. Jadi, kalau misalnya seperti ini, masih belum bisa membuktikan keliling trapesium apakah lebih dari 40 cm gitu ya. Karena kita butuh panjang RS. Itu untuk pernyataan 1 saja tidak cukup. Kalau pernyataan 2, panjang PS sama dengan 20 dan QR sama dengan 12. Jadi yang atas itu 20, sedangkan yang bawah itu 12. Kalau kita diketahui atas 20, yang bawah 12, maka kita bisa mencari RS. Diperolehnya adalah kalau PS itu 20 dan QR 12, maka dari tengah ini, bukan tengah sini ya, dari sini sampai dengan S itu adalah 8 cm dan tingginya adalah 6. Maka RS-nya itu adalah dengan triple Pythagoras 6 8, maka di sininya adalah 10. Nah, di sini kita bisa tentukan kelilingnya, maka bisa membuktikan apakah lebih dari 40 atau tidak. Kita coba 10 tambah 20 30, 30 tambah 18 itu adalah 38. Jadi jawabannya adalah tidak. Bukan tidak cukup ya, tapi emang tidak lebih dari 40 ya. Meskipun tidak lebih dari 40, tapi pernyataan yang kedua cukup untuk membuktikan gitu ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 21 adalah B. Nah, itu saja, mungkin kita lanjut ke nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Trapesium juga. Pak Ilham memiliki sebidang sawah berbentuk seperti gambar di atas. Sebagian lahan ditanami cabai dan bagian lain ditanami terong. Berdasarkan informasi pada gambar di atas, tentukan benar atau salah. Luas sawah Pak Ilham adalah 546 meter persegi. Nah, kita cari tahu dulu luas sawahnya adalah bentuknya trapesium, maka luas sama dengan setengah kali atas tambah bawah 14 dikali 14 ditambah 25 lalu dikali 14. 14 dibagi 2 7, 14 tambah 25 adalah 39, lalu kita kalikan 7, 9 kali 7 adalah 63, 3 nyimpan 6, 3 kali 7 21, 21 tambah 6 27, 273 meter persegi. Jadi untuk luas sawah Pak Ilham itu adalah 273 meter persegi, bukanlah
546 ya. Jadi bukan 546. Jadi pernyataan 1 bernilai salah. Luas sawah yang ditanami cabai adalah 154. Cabai ini kan bentuknya lingkaran. Dia itu hanya ada seperempatnya. Jadi kalau misal kita punya lingkaran gini, kita bagi 4, luas cabainya itu segini. Ini nilainya kan 1/4 lingkaran, luas lingkaran. Nah, jadi kita cari luas yang tanaman cabai LC itu sama dengan 1/4 PR kuadrat sama dengan 1/4 Pi-nya 22/7 kali R-nya adalah 14. 14 kali 14. Ini nanti bisa dicoret, 14 dibagi 7 itu adalah 2. Kemudian 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, 22 dibagi 2 adalah 11. 11 dikali 14 adalah 154 meter persegi. Jadi pernyataan 2 bernilai benar ya. Kita lanjut pernyataan 3. Selisih luas sawah yang ditanami cabai dan terong adalah 35. Untuk luas yang terong, luas terong LT itu sama dengan luas keseluruhan atau luas sawah yang 273 ya. 273 kita kurangi 154. Luas terong adalah 273 dikurangi 154 sama dengan 13 kurangi 4 itu adalah 9. 6 dikurangi 5 adalah 1. 2 kurangi 1 ya 1. 119. Ini untuk luas yang terong. Sedangkan yang ditanyakan untuk pernyataan yang ketiga adalah selisih luas sawah yang ditanami cabai dan terong. Jadi selisih antara yang 154 dan 119. Jadi selisih LC dan LT luas cabai dan luas terong itu adalah 154 lalu dikurangi 119 sama dengan 35 meter persegi. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar. Ya, kita lanjut soal untuk yang nomor 23. Sebuah usaha permen coklat rumahan akan mengemas produk permen coklat menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat satu jaring-jaring untuk berikut gambar. Ini harusnya ada titik ya. Berikut gambar kemasan dan sketsa jaring-jaringnya. Nah, ini bentuk secara utuh. Jadi bentuknya yang sudah jadi prisma segitiga dan ini adalah jaring-jaringnya. Kalau misalnya kita mau membuat jaring-jaring ini dan ada keterangan jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung. Jadi tidak disambung-sambungkan gitu, menggunakan hasil potongan lain, bukan menggunakan hasil potongan lain gitu kan. Jadi utuh dalam persegi kemudian dipotong-potong, persegi panjang kemudian dipotong-potong segitiga atau ininya trapesiumnya ya. Jadi kalau misalnya kita cari bentuknya awal itu adalah seperti ini, kemudian digunting gitu, kebayang ya. Nah, lalu ini berapa panjangnya, berapa lebarnya? Nah, kalau panjangnya 12,5 ditambah 10 ditambah 12,5. 12,5 tambah 12,5 kan 25. 25 tambah 10 kan 35. Jadi panjangnya 35 cm, sedangkan lebarnya 10 tambah 10, 20, 20 tambah 20, 40. Jadi 40 cm. Berarti untuk memproduksi kemasan ini satu karton menghasilkan berapa trapesium? Itu adalah 120 dikali 80 kita bagi dengan 40 dikali 35.
Nah, ini kita bagi 80 bagi 40 kan 2. Ya kan? Kemudian yang 120 sama 35 masing-masing bagi 5. 35 bagi 5 itu 7. 120 dibagi 5 itu adalah 24. 24 dibagi 7. 24 dikali 2. 24 kali 2 itu 48. 48 dibagi 7 sama dengan 6, lebih ya. 6 lebih 6,8. Tapi kan kalau misalnya kita bulatkan menjadi 7, nanti trapesiumnya nggak pas gitu. Ada satu yang kurang kertasnya. Jadi kita bulatkan ke bawah, meskipun ini lebih dekat ke angka 7 ya. Bulatannya ke bawah. Jadi 6. Jadi satu karton kita hanya bisa membuat 6 trapesium. Karena ada 10 karton, maka banyaknya trapesium itu adalah 6 dikali 10 karton sama dengan 60 kemasan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu untuk soal nomor 23. Kita lanjut soal nomor 24. Perhatikan gambar. Maket rumah tersebut berbentuk gabungan balok dan limas segi 4. Berdasarkan gambar di atas, tentukan benar atau salah. Volume bagian bangun yang berbentuk limas adalah 22.500. Berbentuk limas, jadi limas saja ya. Nah, limas ini untuk mencari volumenya, kita perlu tinggi limas. Tinggi limas ini berapa? Ya, tinggi limas itu ya. Kalau misal ini tingginya 20, maka tinggi limasnya kan ini 30. 50 kurangi 20, 30. Maka volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas, itu 50 kali 30, dikali tingginya 30. Nah, 30 bagi 30, 30 dibagi 3, 10. 5 kali 3, 15. 15 ditambah nolnya 3, 1, 2, 3. Jadi 1.500. Jadi pernyataan yang pertama salah, bukan 22.500 ya. Sedangkan untuk yang pernyataan kedua, selisih volume bagian bangun yang berbentuk balok dan limas adalah 1.500. Ya, kita cari dulu volume balok. Volume limas yang bawah ini volume balok FB sama dengan 50 kita kali 30 dikali 20 sama dengan 5 kali 2 kan 10. Jadi 30 dikali 1000 ya. 3 kali 1000 ya 30.000 cm kubik. Ini cm kubik. Jadi selisihnya adalah selisih volume balok dan limas yang besar dikurangi yang kecil. 3.000 kurangi 15.000. 30.000 kurangi 15.000 ya. Nah, gini. Sama dengan 15.000. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Yang terakhir, volume maket rumah tersebut adalah 37.500. Jadi gabungan limas ada 15.000, balok ada 30.000. Kalau dijumlahkan jadi 45.000 harusnya, bukan 37.000. Jadi pernyataan ketiga salah. Salah benar salah ya. Kita lanjut soal nomor 25. Perhatikan gambar. Di sini gabungan antara tabung sama limas. Tabung sama kerucut kok limas. Volume air dalam wadah adalah 3724 pi. Volume gabungan itu sama dengan volume tabung ditambah volume kerucut
sama dengan volume tabung itu kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuk lingkaran, jadi luas lingkaran kan PR kuadrat, lalu dikali T, ditambah volume yang kerucut itu sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya bentuk lingkaran ya PR kuadrat. Kemudian tingginya ya tinggi yang kerucut, bukan tinggi yang limas ya. TK, saya tuliskan TK. Kalau yang ini tinggi tabung, TT, sama dengan, oh ya, volume gabungannya kan ini kita sebut volume gabungan ya, 3724 pi. 3724 pi sama dengan, nah gitu. Lalu kita masukkan nilainya ya. Kalau misalnya tinggi dari atas sampai bawah itu 46, tingginya tabung adalah 25, maka tingginya kerucut itu sama dengan 21, ya kan? Tingginya kerucut 21, jari-jarinya adalah 14, ini R. Tingginya tabung kita belum tahu. Jadi kita cari tahu dulu ini tingginya tabung, lalu setelah itu mencari tingginya air. Nah, ini. Ya, tingginya tabung yang TT ini ya. 3724 pi sama dengan pi R, R-nya 14 dikali 14 dikali tinggi, jadi T, ditambah sepertiga pi R 14 kali 14 dikali tingginya kerucut 21. Nah, 21 dibagi 3 adalah 7. Lalu ini kita bagi saja masing-masing pi-nya. Ini kita coret. Kenapa kok bisa gini? Karena pi-nya ini pindah ruas, jadi membagi masing-masing pi, meskipun ini ada penjumlahan karena masing-masing punya 1 pi ya. Jadi bisa kita bagi seperti itu. Oke, di sini ada 14 kali 14 boleh dikeluarkan. 3724 sama dengan 14 kali 14. Maka sisanya T yang tabung sama yang 7. Jadi kita kalikan T tabung ditambah 7. 44 pindah ruas jadi pembagian. 3724 dibagi 14 kali 14 ya. 14 kali 14 sama dengan T tabung ditambah 7. Ini kita bagi. Hasilnya adalah, ini kita coret aja ya. Dibagi 2, 7. Ini dibagi 2, 1. Kemudian 8, 6, 2. Kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2. Ini jadinya 9, 3, 1. Ini bagi 2, 7 ya. 9, 3, 1 dibagi 49. 7 kali 7 sama dengan TT ditambah 7. 931 dibagi 7. Bagi 7 lagi. Hasilnya adalah 19. Sama dengan TT ditambah 7. Maka tinggi tabung adalah 19 kurangi 7, yaitu 12. Ini 12, maka tinggi dari permukaan air sampai bawah itu adalah 12 ditambah 21. Tinggi air itu sama dengan 12 ditambah 21, yaitu 33 cm. Nah, ini dia jawaban nomor 25. Lumayan ya.
Oke, kita lanjut nomor 26. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2020, standar pencemaran udara ISPU pada rentang 0 sampai 50 memiliki kualitas udara yang baik. Rentang 51 sampai 100 berarti sedang. Rentang 101 sampai 200 udaranya tidak sehat, yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah pernyataan dengan jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu. Sumatera Selatan memiliki indeks kualitas udara terburuk di Indonesia. Sumatera Selatan ya, indeks terburuk. Kalau kita lihat ini semakin besar, berarti kan semakin buruk ya. Sumatera Selatan. Oke, pernyataan yang pertama benar. Karena dari sini diagram batangnya paling panjang ya. Semakin panjang maka semakin tidak baik kualitasnya. Kualitas udara di Jambi lebih baik daripada Riau. Jambi sama Riau kita bandingkan, Jambi lebih panjang daripada yang Riau. Maka Jambi kualitas udaranya tidak lebih baik. Berarti pernyataan kedua salah, bukan lebih baik, tapi tidak lebih baik dari Riau. Gitu ya. Sumatera Utara memiliki kualitas udara yang baik. Yang baik kan rentangnya tadi berapa? Yang baik itu adalah 0 sampai 50. Sedangkan yang Sumatera Utara itu lebih dari 70. Nah, 70 sampai 75 itu berapa? Antara 70 sampai 75 kan lebih dari 0 sampai 50 ya. Pernyataan dia salah ya. Nah, ini salah. Tidak ada wilayah di Indonesia yang memiliki kualitas udara yang tidak sehat. Tidak ada wilayah di Indonesia yang memiliki kualitas tidak sehat. Berarti ini ada yang tidak sehat ya. Kualitas yang tidak sehat itu 101 sampai 200. 101 sampai 200 itu wilayahnya. Oh iya, ini tidak ada yang lebih dari 101 ya. Kurang dari 100 semua, berarti rentang 101 sampai 200 tidak sehat. 51 sampai 100 berarti yang udara sedang. Oke. Berarti tidak ada ya yang tidak sehat ya. Oke, pernyataan 4 betul. Nah, seperti itu untuk jawaban nomor 26 adalah 1 dan 4 yang bernilai benar. Berikut disajikan data jumlah pengunjung Koperasi Teladan selama 5 bulan. Dan data persentase alat tulis yang terjual. Berdasarkan kedua data tersebut, pilihlah jawaban yang benar untuk setiap pernyataan berikut. Peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan paling besar terjadi pada periode bulan September sampai Oktober. Nah, untuk mencari peningkatan terbesar atau signifikan itu ya, yang paling tinggi, yang paling curam kenaikannya. Kalau ini kan tidak curam nih, September ke Oktober, karena ada yang masih curam yaitu Juli sampai Agustus. Jadi pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, jika setiap pengunjung di bulan November membeli satu alat tulis, maka jumlah penghapus yang terjual adalah 15 buah. Membeli satu alat tulis. Setiap pengunjung membeli satu alat tulis. Jika setiap pengunjung di bulan November, 150 ya, membeli satu alat tulis. Alat tulisnya ya ini ya. Maka jumlah penghapus yang terjual adalah 15 buah. Ini masing-masing beli satu gitu. Jadi 150 itu membeli ini gitu ya. Nah, sedangkan yang penghapus itu 10%. 10% dari 150 itu berapa? Jadi kita hitung
kok 15? 10% atau 10/100. Ini 10/100 kita kalikan 150. Ini coret sama dengan 15. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Berdasarkan tren pada diagram garis, jumlah pengunjung koperasi selalu mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulan. Tidak selalu ya. Karena apa? Dari Agustus sampai September ini mengalami penurunan. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai salah. Tidak konsisten ya naiknya ya. Rata-rata pengunjung koperasi tersebut setiap bulan adalah 139 siswa. Ya, kita coba. Jadi ini kita jumlahkan, mencari rata-rata ya. Jadi rata-ratanya itu adalah 125 ditambah 140 ditambah 135 ditambah 145 ditambah 150. Ini ada berapa bulan tadi? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bulan. Kita bagi dengan 5. Nah, hasilnya itu adalah 125 ditambah 140 ditambah 135 ditambah 145 ditambah 150, yaitu 695. 695 dibagi 5 itu sama dengan 139. Oke, jadi pernyataan yang keempat bernilai benar ya. Kita lanjut. Soal selanjutnya itu nomor 28. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 9A SMP Krishna Cakra adalah 76. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Jika ada siswa dengan nilai kurang dari 76, maka ada siswa yang nilainya lebih dari 76. Nah, jadi ada apa ya namanya ya? Ada yang membuat seimbang gitu ya. Kalau rata-ratanya itu 76, maka kalau misalnya ada satu yang lebih tinggi, agar rata-ratanya menjadi 76, maka ada juga yang kurang dari 76, jadi seimbang gitu, agar memperoleh rata-rata 76. Jadi pernyataannya itu bernilai benar. Sebagian besar siswa di kelas tersebut nilainya pasti 76. Ini juga bisa bernilai benar ya. Kalau misalnya 76 semua ya itu malah lebih mendekati lagi. Bentar. Sebagian besar siswa di kelas tersebut nilainya pasti 76. Ya belum tentu juga ya. Kita belum tahu ya ininya. Kalau misalnya sebagian besar itu 76, berarti sisanya bisa kurang dari, bisa lebih dari. Jadi nanti rata-ratanya belum tentu 76 gitu ya. Jadi masih belum pasti. Jadi pernyataan yang kedua salah. Jika ada 3 siswa mengikuti ujian susulan dengan nilai 65, 70, dan 75, maka rata-rata nilainya kurang dari 76. Maka kita coba buktikan di sini. Kalau rata-ratanya 76, misal ya, coba kita hitung ya. Ini kan ada tambahan 3 siswa ya. Biar pas menjadi 10 orang ya, 76 ini ada 7 orang gitu aja ya, biar enak ngitungnya. Jadi rata-ratanya itu adalah, jadi 7 kali 76 ditambah, ini kan kita belum tahu ya jumlah siswanya ada berapa. Jadi kita inisiatif
Untuk yang 76 ini ada 7 orang. Kita ambilnya 7 kenapa? Karena ada tambahan 3. Nanti biar jadi pembaginya itu adalah 10. 7 tambah 3 soalnya. Ya. Jadi tambah 65 ditambah 70 ditambah 75. Nah, sama dengan 7 kali 76. Itu sama dengan 7 kali 76 itu sama dengan 532 ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 dibagi 10 sama dengan ditambah 65 ditambah 70 ditambah 75 742 lalu kita bagi 10 sama dengan 74,2. Nah, jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar karena kurang dari 76 ya. Nah, itu dia pembahasan nomor 28. Kita lanjut soal nomor 29. Perhatikan gambar cakram putar spinner berikut. Jika spinner tersebut diputar undi sekali, peluang tanda panah menunjuk bilangan faktor prima dari 10 saat spinner berhenti adalah berapa? Faktor prima dari 10. Faktor dari 10 dulu ya. Faktor dari 10 apa sih? Faktor dari 10 itu adalah angka atau bilangan yang bisa membagi habis 10. Berapa aja? Ada 1, ada 2, ada 5, ada 10. Nah, yang ditanyakan kan yang prima, ada keterangan primanya. 1 kan bukan prima, jadi yang diambil hanya 2, 5, sama 10. Jadi peluangnya adalah ada 3 dari 10 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jadi 3 peluangnya itu adalah PA sama dengan 3/10. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Terakhir, soal nomor 30. Berikut ini data uji klinis 4 jenis vaksin suatu penyakit sebelum diproduksi dalam skala besar. Produksi skala besar ditentukan oleh jenis vaksin yang mempunyai peluang empirik dapat menyembuhkan suatu penyakit paling besar. Jadi berdasarkan data tersebut, jenis vaksin yang paling tepat untuk diproduksi dalam skala besar adalah jenis A, B, C, atau D. Nah, ini kita coba buat peluang empiriknya ya, yaitu banyak orang yang sembuh kita bagi dengan banyaknya orang yang disuntik vaksin. Jadi untuk yang vaksin A itu sama dengan 250 dibagi 400. Nah, itu sama dengan 0,250 dibagi 400 itu adalah 0,625. Ini coret-coret ya. 5 dibagi 25 dibagi 5 5, 40 dibagi 5 8. 5 dibagi 8 adalah 0,625. Sedangkan peluang yang B atau vaksin yang jenis B itu adalah 300 dibagi 450. Coret-coret, ini dibagi 5 6, ini dibagi 5 9. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3, 2/3 atau sama dengan 0,667. Lalu kalau yang peluang yang C itu sama dengan 210 bagi 300, coret-coret 3 bagi 3 1, 21 dibagi 3 7, 7 dibagi 10 adalah 0,7. Peluang yang D, peluang empirik yang D adalah 325 kita bagi dengan 50. Ini biar enak, cara menghitungnya adalah kita kalikan 2 ya, jadi biar ribuan ya, yang bawah jadi ribuan, yang atas kita kali 2 juga biar nggak iri. Yang atas jadi 650, yang bawah jadi 1000, ya kan?
Nah, kalau dibagi 1000 kan jadi 0,650 ya kan. Nah, ini bisa kita lihat di sini yang paling besar itu nilainya adalah yang 0,7. Jadi vaksin yang diproduksi yang paling tepat diproduksi adalah yang jenis vaksin yang C. Jawaban nomor 30 adalah C. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita pada kali ini. Mungkin cukup sekian ya. Semoga semua diberi kelancaran, kemudahan dalam mengerjakan soal ketika pelaksanaan TKA yang utama dan memperoleh hasil yang diinginkan. Mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.